Halo Rucin, Rumah Korea Cinggu, Annyeonghaseyo. Kembali lagi dengan saya Adisem dari Rumah Korea Indonesia. Baik, teman-teman, kita melanjutkan materi selanjutnya. Materi sebelumnya itu kan kita belajar partikel penanda fungsi objek. Sekarang kita akan membahas tentang partikel penanda fungsi keterangan dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea. Ada dua ya bentuk penanda keterangan yang akan kita bahas kali ini. Sebenarnya banyak penanda keterangan dalam bahasa Korea itu. Kurang lebih ada 20-an kayak gitu ya. Yang akan kita bahas adalah bentuk E dan ESO. Oke? Baik, kita mulai. Yang pertama, partikel bentuk E. Nah, partikel bentuk E ini memiliki fungsi sebagai penanda keterangan arah, penanda keterangan tempat, dan penanda keterangan waktu, teman-teman. Artinya kalau ada tiga penanda keterangan, dia memiliki tiga arti, begitu ya, untuk bentuk E. Baik, penggunaannya, bentuk E yang pertama memiliki arti ke. Nah, dia untuk menunjuk keterangan tujuan atau arah. Ya, biasanya kalau bentuk E yang berarti ke, biasanya diikuti oleh kata kerja pergi, kata kerja datang, kata kerja kembali, dan tiba. Atau simpulannya kata kerja yang tidak memiliki aktivitas begitu. Nah, baik. Coba kita lihat contoh bentuk E yang berarti ke. Contoh kalimat yang pertama, Jonen Sijang titik-titik gayo. Saya pergi, saya pasar pergi. Oke? Nah, saya pergi ke pasar. Nah, kalau sudah dengan ke berarti dia kan penanda keterangannya kayak gitu. Nah, Jonen Sijangnya gayo. Artinya saya pergi ke pasar. Nah, lihat dia diikuti oleh kata kerja pergi. Contoh yang kedua, Jonen Hakyo titik-titik wayo. Ya, saya sekolah datang. Kalau kita terjemahkan, saya datang ke sekolah. Nah, ke-nya ini penanda keterangannya adalah dengan bentuk e. Jadi dibaca Jonen Hakyoe Wayo. Saya datang ke sekolah. Baik, sampai sini sudah paham ya apa yang saya jelaskan? Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi berikutnya. Yang berikutnya adalah yang kedua, bentuk E yang kedua yang memiliki arti di. Nah, dia merupakan keterangan untuk penunjuk tempat. Nah, biasanya E yang berarti di itu diikuti kata kerja ada dan tidak ada saja. Jadi tidak diikuti kata kerja yang lain. Oke? Contoh di sini. Jo는 Jeep titik-titik isoyo. Jo itu saya, Jeep itu rumah, isoyo itu ada. Saya ada di rumah. Nah, dengan adanya di seperti ini, berarti dia menggunakan bentuk E. Di bentuk E. Kenapa? Diikuti oleh kata kerja ada. Kayak gitu. Jadi dibaca Jonen jibe isoyo. Saya ada di rumah, gitu ya. Yang kedua, Jonen hakyo titik-titik opsoyo. Saya sekolah tidak ada. Saya tidak ada di sekolah. Berarti menggunakan penanda keterangan E yang memiliki arti di. Jonen hakyoe opsoyo. Saya tidak ada di sekolah. Lagi-lagi yang mengikuti E itu yaitu kata kerja tidak ada. Jadi itu saja kata kuncinya. Penanda bentuk E, penanda keterangan bentuk E yang memiliki arti di pasti diikuti oleh kata kerja ada dan tidak ada saja. Begitu ya. Oke, sampai di sini paham ya apa yang saya maksud? Baik, kita lanjut bentuk E yang ketiga. Nah, bentuk E yang ketiga itu memiliki arti pada. Kalau pada itu pasti sifatnya timing, sifatnya waktu, pada jam, pada hari, kayak gitu ya, pada pukul gitu. Nah,
sebagai penanda keterangan waktu. Nah, pastinya bisa diikuti oleh semua kata kerja. Contoh, kita lihat di sini. Nomor satu, Jonen. Nah, ini tujuh. Ayo, ada si. Ini menggunakan Sino Korean number atau Korean number. Angka Cina atau angka Korea? Ya, pastinya menggunakan angka Korea dong. Karena ada satu satuan jam, yaitu si. Berarti dibaca Jonen ilgop si. Titik-titik, gayo. Saya jam 7 pergi. Saya pergi pada jam 7. Berarti E. 저는 7시에 가요. Oke? Begitu teman-teman. Next. Contoh yang kedua untuk bentuk E yang artinya pada 저는 일요일 titik-titik 공부해요. saya 일요일 hari Minggu. 일요일 itu hari Minggu. 공부해요 belajar. Saya belajar pada hari Minggu. Ya udah E. Artinya kata kuncinya apa? Di sini ya kosakata harus dipahami dan dihafal. Lalu penggunaan bentuk E-nya itu yang memiliki arti ke, di, atau pada. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham. Oke, lanjut. Kita lanjut dulu. Oke. Next ya. Bentuk yang kedua. Eh, partikel penanda keterangan yang kedua adalah ESO, oke, bentuk ESO. Bentuk ESO ini fungsinya untuk penanda keterangan tempat. Dia hanya satu fungsi, ESO penanda keterangan tempat. Oke, memiliki dua arti. Arti yang pertama, ESO yang memiliki arti di. Nah, ESO memiliki arti di dan untuk penanda keterangan tempat. Tetapi dia pasti diikuti oleh kata kerja yang memiliki aktivitas, teman-teman. Jadi kan ada E yang berarti di. Nah, itu kata kuncinya E yang berarti di itu pasti diikuti oleh kata kerja ada dan tidak ada. Sedangkan ESO, bentuk ESO yang berarti di pasti diikuti oleh kata kerja yang memiliki aktivitas. Dalam bahasa Indonesia misalkan makan, minum, belajar, tidur, kayak gitu ya, tidur, apalagi berolahraga, apalagi memasak, membeli, kayak gitu, berbelanja, shopping dan sebagainya. Itu kan kata kerja yang memiliki aktivitas, teman-teman. Begitu maksudnya. Jadi kata kuncinya di kata kerja yang mengikuti. Kita lihat contohnya di sini. Baik, yang pertama, 저는 시장 titik-titik 야채를 사요. Saya pasar titik-titik sayur membeli. Saya membeli sayur di pasar. Di-nya apa? Bentuknya, bentuk penanda keterangannya eso gitu. Karena apa? Diikuti oleh kata kerja yang aktif, yang memiliki aktivitas, ataupun diikuti juga adanya objek di sini. Pasti penanda keterangannya itu bentuknya eso, bukan ya. Begitu. Yang kedua, 저는 학교 titik-titik 친구를 만나요. Saya sekolah titik-titik teman bertemu. Saya bertemu teman pastinya apa? Di sekolah kan ya itu. Di-nya apa ya? ESO dong, bukan E. Kenapa? Diikuti oleh kata kerja yang memiliki aktivitas atau juga diikuti oleh objek. Pasti dia butuh penanda keterangan bentuk ESO, bukan bentuk di. Sampai sini paham? Paham, harus dong. Oke, yang kedua ya, kita lihat penanda ESO, bentuk ESO yang memiliki arti selain di, yaitu dari. Nah, juga penanda tempat. Nah, kalau dari ini ya artinya sudah bisa kita pahami dengan kalimat yang diminta seperti apa, kan kayak gitu. Contoh berasal dari, jauh dari, dekat dari. Contohnya ada di kalimat ini ya. 저는 Indonesia titik-titik wassoyo. Saya Indonesia berasal. Kalau kita terjemahkan, saya berasal dari Indonesia. Ya sudah, darinya itu pasti eso kan gitu. Nah, kayak gitu ya. Yang kedua, 제 집은 학교 titik-titik 가까워요. 제 집은 rumah saya.
Hakyo sekolah, Gakawoyo dekat. Rumah saya dekat titik-titik sekolah. Rumah saya dekat dari. Darinya apa? Bentuknya penanda keterangannya eso. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, Hanguk, Indonesia, titik-titik, Moroyo. Oke? Korea, Indonesia, titik-titik, jauh. Korea, jauh dari Indonesia. Ya sudah, ESO berarti kan? Itu. Oke, sampai di sini paham teman-teman yang saya masuk? Oke, kalau ingin lebih paham, kita coba ke latihan. Oke, yuk kita lihat latihan. Oke, yang pertama ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Kesarami Hangguk titik-titik gayo. Nah, kira-kira ditandai dengan penanda keterangan bentuk atau eso kah? Bentuk yang memiliki arti ke, karena diikuti oleh kata kerja pergi nih, pergi ke. Orang itu pergi ke Korea, ke Sarami, Hangguke, Gayo. Begitu ya, lihat kata kerjanya. Yang kedua, Abojiga, Hangguk Pesa, titik-titik Ilheo. Bapak perusahaan Korea bekerja. Ya sudah ya, kita bisa menerjemahkan Bapak bekerja di perusahaan Korea. D-nya atau ESO ya, kayak itu ya. Kira-kira apa? Apa? ESO, penanda keterangannya. Kenapa ESO? Lihat kata kerjanya. Kata kerja aktif yang memiliki aktivitas bekerja. Seperti itu. Walaupun tidak diikuti oleh objek, tapi bisa kita lihat dari kata kerjanya. Begitu ya. Oke. Yang ketiga, J 친구는 Jeep titik-titik 없어요. Teman saya rumah tidak ada. Oh, ini sudah bisa langsung pilih. Penanda keterangannya ini pasti E. Kenapa E? Karena kata kerjanya tidak ada. Artinya apa? Berarti di sini artinya di. J 친구는 집에 없어요. Teman saya tidak ada di rumah. Begitu ya. Oke. Yang keempat, contoh yang keempat. Jonen, ayo. Apa ini? Sino Korea atau Korea number? Angka Cina atau angka Korea? Asli, ayo. Angka Korea asli dong, karena ada penanda satuan si jam. Jonen dasot si titik-titik ironayo. Nah, si di sini ya sudah penanda waktu kan, berarti dia e. Bentuk e. Jonen ilgopsie ironayo. Saya bangun pada jam 5. Kalau timing itu untuk waktu itu pasti penandanya penanda keterangan ya. Terakhir, oke. Jonen kejang titik-titik Yonghuare Bayo. Nah, ini sudah bisa dilihat ini. Objeknya sudah muncul, ada kata kerja aktif yang memiliki aktivitas. Ya sudah, Jonen kerja eso jadinya. Penanda keterangannya eso. Sampai di sini paham teman-teman? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar ya, nanti silakan. Oke, untuk partikel penanda keterangan yang hanya dua macam, bentuk dan ESO, cukup sampai di sini ya penjelasannya. Nanti teman-teman bisa ulang video ini. Lalu nanti sekali lagi terus semangat untuk belajarnya dan harus dibuat menarik agar terus belajar bahasa Korea dan bisa meraih mimpi yang diinginkan. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk waktunya. Salam semangat untuk belajarnya dan harus sehat. Oke, annyeong, higa, seo. Bye-bye.